Selamat pagi Oma dan Opa yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, An. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu lagi lewat persekutuan Usia Indah GPMRI Kelapa Gading via YouTube. Kiranya kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian kita. Mari kita mengawali persekutuan kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Berkatnya Berlimpah-Limpah.
kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini Kau berikan kesempatan untuk bersekutu, walaupun melalui YouTube. Biarlah kiranya Tuhan mengasihani kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kami layak menghampiri tahta-Mu yang kudus. Biarlah Engkau utus Roh Kudus ke tengah persekutuan kami pada hari ini, sehingga masing-masing kami dari rumah kami masing-masing boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan penghiburan, kekuatan dan pimpinan yang daripada Tuhan sendiri. Pada hari ini kami mau menaikkan pujian kami dan juga doa-doa permohonan dan syukur kami. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Golgota. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, kita mau terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Betapa Ku Bersyukur. Firman hari ini diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 诗篇92篇第13节到15节，他们在意耶和华的殿中，画谎在我们上帝的眼里。他
他们年老的时候，仍要结果子，要满了自将而长发青。好显明耶和华是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义。Oma dan Opa, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Daniel Golgota, kita akan mendengarkan pujian dari saudara kita. Biarlah Tuhan mengubah kesulitan dalam hidup kita bukan menjadi beban yang berat, tetapi penuh penghiburan, karena Tuhan beserta kita. Mari kita mendengarkan pujian ini bersama-sama. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan, gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya, jika Dia mengatur semua isi dunia. Ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Dia mengatur semua jalan hidupku. Ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam kebaktian Komisi Usia Indah GPMBRI Kelapa Gading, Jakarta. Selain kita bersyukur kepada Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada majelis atau pimpinan Gereja GPMBRI Kelapa Gading Jakarta yang memberi saya kesempatan untuk menyampaikan renungan ini. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan.
Bapa di dalam sorga, terima kasih kami boleh bertemu di dalam ibadah atau kebaktian Komisi Usia Indah Gepembri Kelapa Gading Jakarta. Kami mohon pimpinan Tuhan, roh Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Biarlah pertemuan kami ini sungguh membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, nas yang akan saya baca untuk kita bersama ada dua, yaitu Mazmur 119 ayat 71. Demikian firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat yang kedua adalah di Ayub pasal 36 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dengan sengsara ia atau Allah menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan Allah membuka telinga mereka. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, kita semuanya masih di dalam suasana atau kondisi pandemi virus COVID ini. COVID ini telah merubah seluruh pola hidup kita, baik secara pribadi kita, maupun dalam keluarga kita, maupun dalam bergereja, dalam masyarakat nasional, bahkan masyarakat internasional. Tidak ada satu daerah pun atau satu negara pun yang terluput daripada COVID ini. Saudara sekalian, saya berpendapat bahwa COVID ini tidak akan berlalu dalam waktu yang dekat. Oleh sebab itu kita mohon Tuhan beri kita kekuatan dan perlindungan kepada kita, supaya kita dapat melewati masa-masa sulit ini di dalam pertolongan Tuhan. Nah, saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan di dalam keadaan yang demikian? Oleh sebab itu pada hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu bagaimana kita mengubah kesulitan menjadi berkat. Saudara sekalian, fakta yang harus kita hadapi sekarang ini, yaitu kita tidak dapat lagi berrealisasi atau kita tidak dapat lagi bergaul seperti dahulu, saudara sekalian. Artinya, kalau kita dulu leluasa, mau kunjungin siapapun, tidak ada halangan. Tetapi sekarang kita tidak bisa lagi suka-suka kita mengunjungi seseorang. Karena apa? Orang yang kita kunjungi itu belum tentu suka menerima kunjungan kita. Demikian juga, kita juga tidak berani sembarangan menerima tamu-tamu yang mengunjungi kita. Kenapa? Kita tidak tahu siapa-siapa di antara kita ini ada yang terpapar oleh virus. Banyak orang yang sudah terkena virus ini tetapi tidak ada gejala. Oleh sebab itu kita diingatkan, jangan suka kemana-mana. Ya, lebih baik di rumah saja. Ya, tidak boleh pergi ke tempat-tempat yang ramai, saudara sekalian. Oleh sebab itu, kita harus menjaga jarak antara kita dengan orang lain, saudara. Bahkan di gereja saja, ya, ada gereja yang hanya ada kebaktian online saja, tetapi juga ada gereja yang sudah buka sehingga dapat ibadah secara bertemu di dalam gereja. Tetapi tetap harus ada jaga jarak. Kenapa? Karena kita tidak tahu di antara kita siapa yang pernah atau membawa virus itu. Oleh sebab itu kita harus jaga, saudara sekalian. Kita tidak mendapat lagi seperti dahulu, ya, kalau kita suka makan di restoran ramai-ramai. Tapi sekarang kan kita takut
Kalau pergi ke tempat ramai begitu, kita terpapar oleh virus. Demikian juga orang yang mau menikah. Dulu kan buat resepsi ramai-ramai, megah, supaya banyak orang yang kunjungin resepsi itu. Tetapi sekarang bagaimana? Tidak bisa lagi, saudara sekalian. Paling-paling hanya pemberkatan, lalu resepsi sederhana yang dihadiri oleh keluarga mempelai saja. Saudara sekalian, ini memang satu fakta yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa merubah fakta ini. Kita harus menerima fakta ini apa adanya. Yang kedua, walaupun keadaan demikian, kita juga tidak boleh terlalu ketakutan atau terlalu khawatir. Kalau kita terlalu khawatir, terlalu takut, malahan itu merugikan kesehatan kita. Oleh sebab itu kita harus waspada. Tetapi kita tidak usah takut atau khawatir, terlalu takut atau terlalu khawatir. Kita berserah kepada Tuhan saja. Kita lihat data-data. Banyak orang yang terpapar oleh virus ini, tetapi mereka masih sehat. Kalau kita lihat data, orang yang terpapar virus ini, yang meninggal ada banyak, tetapi yang sembuh lebih banyak. Saudara sekalian, ada orang mengatakan virus ini sangat berbahaya bagi orang tua. Memang betul, saudara sekalian. Kita orang tua ya harus waspada. Tetapi tidak semua orang yang terkena virus ini, orang tua maksud saya, pasti akan meninggal. Tidak. Contohnya adalah saya sendiri. Pada Januari yang lalu saya kena virus ini. Tetapi puji Tuhan, saya waktu itu tanpa gejala atau gejalanya hanya ringan saja. Kalau tidak di swab atau PCR, saya sendiri tidak tahu bahwa saya ini kena virus COVID ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus waspada, betul, jaga. Tetapi kita jangan takut atau khawatir kelebihan. Sebab kita harus sadar bahwa Tuhan kita itu pelindung kita. Kalau belum waktunya, Tuhan tidak akan ambil kita. Belum waktunya, Tuhan akan menyembuhkan kita. Seperti saya sendiri. Ya, saudara, Tuhan masih beri saya kesempatan untuk melayani dia. Saya kenal ada seorang jemaat kami yang namanya Ali Muksin. Ya, Bapak ini sudah 80 lebih. Ada sakit jantung. 2 bulan yang lalu dia kena COVID. Saudara sekalian, waktu saya dengar dia kena COVID, saya sangat khawatir. Saya berdoa untuk dia, tapi puji Tuhan. Sekarang dia sudah sembuh. 80 lebih umurnya. Ada sakit jantung. Tetapi, dia sembuh. Maka itu saudara sekalian kita harus bersandar kepada Tuhan saja. Kalau belum waktu, Tuhan tidak panggil kita. Kalau Tuhan masih mau kita panjang umur, Tuhan dapat menyembuhkan kita. Saya ingin membaca beberapa ayat Alkitab sebagai janji Tuhan untuk memelihara kita. Mungkin ini adalah ayat-ayat yang favorit bagi saudara, yaitu Mazmur 91 ayat 7, 9, dan 10 saya bacakan. Mazmur 91 ayat 7, 9, dan 10. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudara sekalian, inilah janji Tuhan. Virus COVID ini memang membuat kita hidup tidak nyaman, bahkan membuat kita
menderita. Itu adalah satu fakta. Kita tidak dapat mengubah fakta ini, namun bagaimana cara kita membuat keadaan yang tidak nyaman ini menjadi bermanfaat bagi kita. Nas Alkitab yang kita baca di awal persekutuan ini memberitahukan satu hal yang luar biasa. Saya bacakan kembali ayat tersebut, yaitu Ayub pasal 36 ayat 15. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan yang membuka telinga mereka. Ayat ini beritahukan kepada kita bahwa Tuhan akan memakai kesusahan, penderitaan atau sengsara untuk menyelamatkan orang yang mengalaminya. Jadi Allah itu menyelamatkan orang dengan sengsara yang dialaminya. Memang penderitaan itu tidak dihilangkan, tetapi Tuhan dapat memanfaatkan penderitaan itu menjadi berkat bagi orang yang mengalaminya. Saya pernah mendengar kesaksian ada suami istri, mereka di PHK. Nah, mereka sangat-sangat sulit pada waktu itu. Tiba-tiba mereka berdua, ya suami istri, ya di PHK, tidak ada pekerjaan. Nah, dalam keadaan demikian bagaimana? Mereka berdoa dan Tuhan beri mereka hikmat sehingga mereka membuka usaha sendiri kecil-kecilan. Ya karena sudah di PHK kan, mereka mengusahakan dengan usaha yang kecil-kecilan. Dan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan berkati mereka. Sehingga usaha mereka itu menjadi berkembang dan maju. Sehingga usaha mereka menjadi besar. Saudara sekalian, itulah Tuhan memakai kesusahan untuk menolong mereka. Kalau mereka tidak di PHK, yang seumur-umur mereka itu masih menjadi bawahan orang, menjadi karyawan saja. Tetapi dengan di PHK, akhirnya mereka menjadi pengusaha yang sukses. Inilah salah satu contoh bagaimana Tuhan memakai kesengsaraan untuk menolong orang yang mengalami kesengsaraan. Nah, saudara sekalian, kita dalam keadaan sulit sekarang ini, bagaimana kita dapat merubah atau memanfaatkan masa-masa yang sulit ini menjadi berkat bagi kita, saudara sekalian. Setidak-tidak saya di sini ada beberapa poin untuk mengajak kita bagaimana kita manfaatkan keadaan yang sulit ini menjadi berkat bagi kita. Yang pertama, supaya melalui penderitaan atau keadaan COVID ini, supaya kita itu menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat nyaman untuk kita selama-lamanya. Saudara sekalian, kita orang Kristen tentu tahu bahwa sorga itu mulia, tempat yang bahagia, yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi faktanya kita selalu hanya memikirkan dunia ini saja. Yang kita rencanakan, yang kita pikirkan hanya duniawi ini saja. Tidak pernah kita pikirkan tentang yang kekal itu, yang sorga itu. Tidak. Oleh sebab itu dengan adanya pandemi virus COVID ini, mau tidak mau menyadarkan kita bahwa hidup kita di dalam dunia ini bukanlah tempat yang nyaman. Bahwa tempat dunia ini adalah tempat yang susah, yang sengsara, yang bawa penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun tadi saya katakan bahwa dunia ini memang tempat yang sengsara, yang membawa kesulitan bagi kita. Tetapi kita tidak boleh pesimis. Menerima keadaannya, ya begitulah. Tetapi kita harus manfaatkan kesulitan ini untuk memikirkan hal-hal yang kekal, saudara sekalian. Supaya pandangan kita, tujuan hidup kita tidak hanya ditujukan kepada duniawi ini saja. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kepada kita
Supaya dalam keadaan yang sulit begini, kita ingat bahwa kita ini punya rumah yang kekal di surga. Kita punya tempat yang bahagia yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Oleh sebab itu, walaupun kita hidup dalam dunia ini banyak kesulitan, tetapi kita tidak mengeluh. Kita tahu kita cuma lewat saja di dunia ini. Kita hanya menumpang saja di dunia ini. Tujuan hidup kita adalah di surga bersama dengan Tuhan. Paulus menyadari hal itu. Oleh sebab itu Paulus berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 ayat 2 sampai 23 dia berkata demikian, kata Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah, saudara sekalian, dia merasakan bahwa hidup dalam dunia ini memang baik. Tetapi Tuhan ada menyediakan satu tempat yang jauh lebih baik untuk dia. Oleh sebab itu, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17, dia berkata demikian. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi dia tahu bahwa Tuhan menyediakan tempat yang bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita ada lebih banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Tadi saya sudah katakan, biasakan kita sibuk dengan urusan-urusan pekerjaan, bahkan kita sibuk dengan pelayanan-pelayanan, sehingga kita lalai bersekutu dengan Tuhan. Namun sekarang, karena kita harus tinggal di rumah, aktivitas di luar itu sangat-sangat terbatas. Oleh sebab itu kita lebih banyak waktu ada di rumah. Nah, apa yang akan kita lakukan di rumah kita? Saudara sekalian, salah satu adalah kita bersekutu dengan Tuhan. Itu pengalaman saya sendiri. Ketika saya divonis kena virus COVID itu, saya tidak boleh mengunjungi orang lain. Dan orang lain juga tidak mau mengunjungi saya. Apa yang saya harus lakukan? Saya berdoa, membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, saudara sekalian, keadaan itu membuat saya lebih dekat dengan Tuhan. Kalau selama ini kan saya sibuk dengan urusan-urusan pelayanan. Tetapi sekarang tidak boleh kemana-mana. Ya udahlah, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Sehingga hubungan saya dengan Tuhan jauh lebih baik, lebih dekat, lebih intim. Oleh sebab itu, manfaatkanlah masa-masa sulit ini. Supaya hubungan kita dengan Tuhan lebih intim, lebih dekat lagi. Yang keempat, supaya kita manfaatkan kesulitan, yaitu supaya kita ada lebih banyak waktu memperhatikan kesehatan kita. Semua orang tahu kesehatan itu penting. Tetapi kadang-kadang kita lalai, kita sibuk dengan pekerjaan kita dan sebagainya. Sehingga tidak ada waktu untuk menjaga kesehatan kita. Nah, sekarang kita tidak kemana-mana lagi. Dan virus ini mengancam kesehatan kita. Mau tidak mau kita harus menjaga kesehatan kita, yaitu imun kita, daya tahan tubuh kita. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, walaupun saya kena virus, tetapi Tuhan masih beri saya tubuh yang sehat. Saudara sekalian, salah satu kenapa? Yaitu saya setiap hari jalan pagi 1 jam, saudara sekalian. 1 jam saya jalan pagi.
Olahraga yang paling efisien, yang paling murah, dan paling baik adalah jalan pagi. Oleh sebab itu, mari saudara sekalian, jaga kesehatan kita dengan jalan pagi di rumah, di sekeliling rumah kita, ya, berjemur dengan matahari supaya kita menjadi sehat. Saudara sekalian, kita harus sadar, kita orang yang sudah tua. Pasti ada penyakit kita. Tidak mungkin kita dalam umur usia ini tidak ada sakit. Ya, saudara sekalian, saya tidak mau check up seluruh tubuh. Kenapa? Biaya besar. Yang kedua, kalau di check up pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kita. Kita ini bukan orang muda. Ya, alat-alat kedokteran sudah canggih. Ya, maka itu kalau kita check up pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ada yang tidak benar. Oleh sebab itu bagaimana saudara sekalian? Ya kita happy-happy aja lah. Ya, hidup walaupun ada penyakit, tapi kita jangan menjadi kekhawatiran. Saya boleh bersaksi, berapa tahun yang lalu saya pernah saya MRI di otak saya. Lalu ditemukan satu titik katanya. Ya, titik itu ya bisa tumor atau apalah saudara sekalian. Wah, ini memang buat saya pikir-pikir juga ya. Sebab ya kalau tumor itu kan bahaya. Nah, 1 tahun kemudian saya kembali ke MRI. Dan hasilnya tetap sama. Masih ada. Nah, saya akhirnya bertemu dengan seorang dokter saraf. Dia adalah majelis gereja, tapi bukan majelis gereja kami, gereja lain. Saya konsultasi dengan dokter dia ini. Lihat foto MRI saya itu. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, kalau tidak ada gangguan, biarin saja. Ya, kalau tidak ada gangguan, biarin saja. Nggak usah dikhawatirin, nggak usah diobatin. Nah, saya mendengar nasihatnya, maka itu saya tidak pikirin lagi. Saya tidak minum obat dan sebagainya. Sampai sekarang sudah berapa tahun? Mungkin sudah 7-8 tahun. Saya mah baik-baik aja, saudara sekalian. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita sudah lanjut usia. Kita harus jaga kesehatan kita. Ya, walaupun ada sakit, tetapi jangan kita menjadi khawatir. Ya, serah sama Tuhan saja. Setiap orang yang sudah lanjut usia pasti ada sesuatu yang nggak beres. Tetapi biarlah kita hidup bersama dengan kelemahan-kelemahan tubuh kita itu. 5. Manfaatkanlah HP kita. Kita setiap orang mempunyai HP. Ya. Nah, saudara sekalian, fungsi HP adalah supaya kita bisa komunikasi dengan kawan dan sebagainya, membaca berita dunia dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, manfaatkanlah HP itu. Untuk apa? Pertama, untuk menginjilin orang lain. Banyak kawan kita, sahabat kita, famili kita, anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Biarlah kita di rumah pakai HP untuk menginjilin mereka. Ajak mereka percaya kepada Tuhan. Jadi HP itu adalah satu sarana untuk menginjilin orang lain. Saya pikir kalau kita mau injilin orang lain, pasti mereka mau dengar. Ada satu kesaksian, ada seorang yang tadi saya katakan ada seorang tua yang namanya Lim Muksem atau Ali Muksin itu, dia bersaksi. Dulu mereka itu pedagang, punya kapal, ya suami istri, dagang dari Jawa ke Sumatera dan sebagainya. Nah mereka sering pergi ke Palembang bawa barang-barang dengan kapal mereka. Nah mereka adalah pelanggan. Setiap kali mereka kunjungi toko pelanggan itu, selalu mereka menginjilin orang itu, cerita Yesus kepada mereka. Jadi mereka sambil dagang, sambil berita Injil. Nah,
Tiap-tiap kali ketemu berita Injil, ajak mereka percaya Tuhan. Nah, pelanggan itu katanya itu sudah bosan. Katanya udahlah, tiap kali ketemu selalu Yesus saja. Selalu Yesus saja. Orang itu sudah merasa bosan. Lain kali nggak usah cerita Yesuslah kepada saya. Tetapi mereka kan kawan bisnis, ya. Nah, saudara sekalian, dia cerita. Sesudah lewat berapa tahun, satu kali mereka kunjungi lagi ke Palembang. Lalu hari Minggu mereka pergi ke gereja. Kalau nggak salah itu gereja GKY itu. Nah, mereka pergi ke gereja. Dia melihat itu temannya yang pedagang itu kok sekarang ada di gereja. Nah, saudara sekalian, rupanya orang itu akhirnya menjadi percaya Tuhan Yesus. Dulu dia injilin, dia selalu menolak. Tetapi mereka tidak putus asa, selalu berita Injil kepada mereka. Akhirnya orang itu percaya Tuhan pun mereka tidak tahu kapan. Nah, saudara sekalian, itu apa artinya? Kita menginjili, kita menabur. Kapan dia mau tumbuh kita tidak tahu. Tapi itulah tugas kita. Nah, saudara sekalian, di rumah kita ada HP. Banyak waktu, mari kita injilin orang pakai HP kita. Family kita, kawan kita, sahabat kita, injilin mereka. Itu yang pertama. Kedua, pakailah HP untuk menghibur orang-orang yang dalam kesusahan. Kalau kita tahu ada si A atau si B dalam keadaan yang sulit, kesusahan, cobalah kita kontak mereka atau hubungi mereka. Hibur mereka. Supaya melalui HP kita, mereka boleh mendapat kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Yang keenam adalah pandemi ini membuat kita banyak ada di rumah. Maka bangunlah suatu realisasi yang lebih intim dengan anak cucu kita. Selama ini kita kan sibuk dengan urusan-urusan di luar. Sehingga jarang kita bertemu dengan anggota keluarga kita, anak atau cucu kita. Tapi sekarang bagaimana? Mari kita selalu berinteraksi dengan mereka. Menjalin satu hubungan yang lebih intim dengan mereka. Supaya mereka lebih dekat kepada kita. Tetapi harus ingat, kita janganlah menjadi orang yang egois sehingga mereka malahan tidak suka berdekat dengan kita. Ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa menjadi senang dengan mereka, senang sama kita. Pertama adalah jangan kita mementingkan diri sendiri, mau menang sendiri. Kedua, janganlah selalu melihat kesalahan orang lain. Ya, kalau mereka ada kesalahan, ya kita maafkanlah, terimalah apa adanya. Yang ketiga, kita harus menerima pandangan yang berbeda dengan kita. Walaupun tidak sama dengan pendapat kita, kita maunya begini, tapi mereka maunya begitu. Nah, bagaimana? Kita nggak usah ngotot, ya harus turut saya, tidak. Walaupun kita lebih tua, ya harusnya mereka hormati. Tapi kita juga menghargai mereka. Sehingga kita bisa menjalin satu hubungan yang intim, yang saling mengasihi. Dengan demikian, hubungan kita dengan anggota kita, keluarga kita, menjadi lebih dekat. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Sekali lagi, robalah pandemi atau kesulitan pandemi ini menjadi berkat. Yang pertama, supaya kita tidak lagi rindu akan dunia ini. Yang kedua adalah supaya kita menaruh harapan kita kepada hal-hal yang kekal, bertemu dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Yang ketiga, kita menjalin suatu hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, melalui baca Alkitab, melalui puji-pujian kita, supaya kita mempunyai suatu hubungan yang erat dengan Tuhan kita Yesus. Yang keempat, perhatikan kesehatan kita. Usahakan ya menjaga kesehatan, olahraga yang paling gampang, yang paling murah, jalan pagi, berjemur di bawah matahari.
Yang kelima adalah pakailah HP kita untuk menginjilin orang lain dan menghibur orang lain. Yang keenam, bangunlah satu jalinan yang lebih erat dengan anggota keluarga kita. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga pandemi ini bukan menjadi hal yang menyusahkan kita saja, tetapi sungguh menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami masih hidup dalam pandemi virus COVID ini ya Tuhan. Banyak orang yang mengalami kesulitan. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, manfaatkan masa-masa sulit ini untuk hal-hal yang positif. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Melalui COVID ini, kami lebih dekat kepada Engkau, lebih mengasihi Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Oma dan Opa, kita bersyukur karena kita boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Setiap kesulitan, Dia mampu untuk mengubahnya menjadi berkat. Mari kita menyanyikan lagu ini. 在无数的黑夜里，我用星星挖住你，你的恩典如真心让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山低谷，他会伴我。Oma dan Opa, tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita yakin bahwa berkat Tuhan seperti hujan turun di dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu ini. 主家的福如春雨，我在其中赞美欢喜。主家的生命是坚严，在我心中。
与降下。Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma Opa, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang padamu ya Tuhan pada siang hari ini, menaikkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, sehingga pada siang hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam Komisi Usia Indah melalui Zoom dan YouTube. Tuhan, terima kasih, biarlah Tuhan Kau memberkati setiap Oma Opa di dalam kehidupan setiap hari dalam dan memberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa karena kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kebenaran firman-Mu ini yang sudah kami dengar, untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami juga boleh bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Bapa untuk kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan pada Oma Opa ya Tuhan dalam hari-hari kehidupannya. Dan Kau terus memberikan kami anugerah dan cinta kasih yang daripada Tuhan, sehingga ya Tuhan dalam masa tua kami ya Tuhan, kami boleh terus bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa menyerahkan kesehatan Oma Opa ke dalam tangan Tuhan. Untuk ibu Tuhan di dalam segala keberadaannya, biarlah Tuhan Kau memberkati, memberikan kekuatan ya Tuhan, kesehatan yang prima daripada Tuhan dalam masa-masa pemulihan ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah, memberkati setiap obat-obat yang dipakai Tuhan, agar supaya melalui obat-obat ini boleh menjadi suatu sarana pemulihan bagi Ibu Impik. Berdoa juga ya Tuhan untuk Ibu Pitnio ke dalam tangan Tuhan pasca operasi juga, biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan kesehatan kepada Ibu Pitnio ya Tuhan, melalui obat-obat yang dipakai Tuhan, memberkati agar supaya ya Tuhan semakin hari kesehatan Ibu Pitnio semakin dipulihkan di dalam tangan Tuhan. Juga ya Tuhan untuk keluarganya, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Reaga ya Tuhan, kesehatannya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga terus menjamah, memberikan kekuatan kesehatan dalam masa-masa
pemulihan Pak Rea ya Tuhan. Kau terus memberikan sukacita, pengharapan di dalam Engkau, karena kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang terus memberikan pemulihan pada setiap anak-anak-Mu yang bersandar pada Engkau. Berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan Pak Rea, biar Tuhan Kau terus memakai hamba-Mu. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap oma opa juga di dalam kesehatan mereka dalam masa tua ini Tuhan. Walaupun kadangkala merasa badan lemah, kurang sehat, tetapi Tuhan kami percaya Engkau terus menopang kami, memberikan kekuatan hari lepas hari kepada kami, agar supaya Tuhan kami juga boleh terus bersuka cita, terus berpengharapan hanya kepada Engkau. Biarlah juga ya Tuhan di dalam kehidupan kami juga kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan hamba-Mu Musa Daudi ke dalam tangan Tuhan, kesehatan jantungnya ya Tuhan. Bila Bapa Engkau memberkati, memberikan kekuatan agar supaya Tuhan detak jantungnya juga boleh kembali normal. Tuhan terima kasih, sehingga hamba-Mu ini juga boleh melayani Engkau hari lepas hari. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ko Acing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati pelayanan Ko Acing ya Bapa. Sungguh bersyukur untuk hamba-Mu yang setia ini Tuhan. Kau terus memberkati Ko Acing, memberikan kekuatan, kesehatan yang cukup, juga memberkati anak cucunya ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada di tengah-tengah negara kami tercinta Indonesia. Kami mau berdoa menyerahkan Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden beserta jajarannya dari pusat sampai ke daerah. Bila Tuhan Kau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi ini Tuhan, dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bila Tuhan Kau juga menolong dalam setiap kebijakan yang dilakukan saat ini ya Tuhan, khususnya dalam penanganan COVID-19. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hingga saat ini keadaan COVID-19 di Indonesia sudah melandai ya Tuhan. Bila Tuhan Kau terus memberkati untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih terdampak COVID. Biarlah ya Tuhan Kau menolong, Kau menjamah, baik yang ada di rumah-rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah dalam isolasi mandiri. Tuhan memberkati mereka dengan obat-obat yang mereka pakai, memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, agar supaya Tuhan tubuh mereka boleh dipulihkan kembali. Bapa di dalam surga, kami juga tetap berdoa ya Tuhan untuk situasi saat ini, walaupun COVID sudah melanda ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong untuk setiap masyarakat agar supaya mereka dapat tetap menjaga prokes ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kiranya Engkau berkenan agar supaya COVID ini boleh sungguh-sungguh dilenyapkan dari Indonesia tercinta ini Bapa. Dan kami juga terus berdoa bagi setiap masyarakat ya Tuhan yang saat ini juga membutuhkan pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, mempersiapkan mereka ya Tuhan apa yang mereka butuhkan dalam segala usaha-usaha yang akan mereka lakukan, agar supaya Tuhan Engkau membuat mereka berhasil. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa juga bagi keamanan, kestabilan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan tolong Polri, TNI dan Densus dalam 88 dalam penanganan teroris ini ya Tuhan, agar supaya Tuhan sungguh-sungguh teroris di negara kami ini ya Tuhan boleh diberantas ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh aman di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Bapak. Amin. Oma dan Opa, tiba saatnya kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga.
Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa, persekutuan kita pada hari ini telah selesai. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus mampu mengubah kesulitan Oma dan Opa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa.